Seorang ratu sedang melakukan ritual suci dan dia berjalan tanpa alas kaki serta langkahnya tak boleh terhenti sedikit pun. Tiba-tiba terjadi kerusuhan. Ternyata ada seekor gajah yang mengamuk, bro. Gajah itu menyakiti siapa saja yang ada di dekatnya dan para rakyat pun berusaha melarikan diri. Akan tetapi seorang anak kecil terjatuh dan ratu itu pun memerintahkan Katapa untuk menolongnya. Namun Katapa menolaknya karena dia ingin menjaga ratu itu, tetapi ratu itu memaksanya, bro. Akhirnya Katapa menolong anak itu, tetapi gajah itu semakin mengamuk, bro, dan gajah itu berjalan menuju ratu itu. Karena tidak ingin ritualnya gagal, ratu itu pun terus melangkahkan kakinya tanpa menghiraukan gajah itu yang semakin dekat dengan dirinya, bro. Dan tiba-tiba sebuah pintu gudang terbuka dan terlihatlah seorang pemuda yang gagah perkasa. Ternyata itu adalah anak ratu itu, bro. Dengan kekuatannya, pemuda itu membawa kereta raksasa dan dia mendorong kereta itu sehingga kereta itu menabrak gajah itu dan gajah itu pun terhenti. Tetapi orang-orang masih panik karena kereta itu masih berjalan, dan dengan keajaiban akhirnya ratu itu bisa melewati kereta itu, bro. Dan akhirnya ratu itu pun sampai ke tujuannya dan menyelesaikan ritual itu. Kemudian ratu itu memberikan tombak berapi kepada pemuda itu. Lalu gajah itu mengambil sebuah busur. Kemudian pemuda itu bersiap memanah patung raksasa yang berada di depannya. Setelah memastikan jaraknya, pemuda itu pun melepaskan panahnya sehingga patung itu pun menjadi terbakar tanpa sisa, bro. Orang-orang pun terlihat bahagia karena melihat sosok pemuda itu. Pemuda itu adalah orang yang baik hati dan sangat mencintai rakyatnya walaupun dia adalah seorang pangeran, bro. Karena sifatnya itu, ratu itu pun mengangkat pemuda itu menjadi raja berikutnya. Rakyatnya pun menjadi bahagia semua mendengar itu. Tetapi sebelum dilantik menjadi raja, ratu itu memerintahkan kepada pemuda itu agar melihat keadaan rakyatnya. Dan akhirnya pemuda itu pun berangkat bersama Katapa, bro. Pemuda itu melihat sebuah konvoi kerajaan di sebuah desa. Lalu Katapa mencoba menyapa seorang pemuda, tetapi pemuda itu sangat sombong, bro. Tiba-tiba datang sekelompok perampok yang ingin menyerang orang-orang kerajaan itu. Perampok itu pun langsung menyerang kereta permadani kerajaan itu. Tetapi tiba-tiba seorang wanita keluar, bro. Pemuda itu pun terus memperhatikan wanita itu karena wanita itu melawan perampok itu dengan pedangnya. Dan setelah itu terlihatlah wajahnya. Ternyata wanita itu adalah seorang putri dan dia mempunyai paras yang sangat cantik, bro. Pemuda itu pun sangat terkesima dengan putri itu karena selain cantik, ternyata wanita itu sangat jago dalam bermain pedangnya. Satu persatu para perampok itu dilumpuhkan wanita itu sehingga tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyentuhnya, bro. Dan itu membuat pemuda itu jadi jatuh cinta kepada putri itu. Akan tetapi tiba-tiba pemuda itu mencurigai sesuatu, bro. Kemudian pemuda itu dan Katapa pun memeriksanya. Ternyata kecurigaannya benar. Ada sekelompok perampok yang lainnya yang bersembunyi. Mereka berdua pun langsung menghajar para perampok itu dengan gaya berjalan di udara. Pemuda itu menendang perampok itu. Lalu pemuda itu mengeluarkan sebuah kampak dan menebas para perampok itu. Dan setelah itu dia melemparkan kampak itu kepada Katapa. Dengan ilmu yang tinggi, Katapa pun menangkap kampak itu tanpa melihatnya. Dia pun langsung menebas para perampok itu juga. Setelah itu dengan kerjasama yang indah, pemuda itu pun mengambil kampak itu lagi dan menghajar perampok yang ada di depannya. Akan tetapi tiba-tiba pemuda itu mengingat paras cantik putri itu lagi, bro. Dan dia tidak fokus dengan pertarungannya. Hatinya sudah dimabuk asmara sehingga pemuda itu tidak menyadari bahwa Katapa telah ditangkap oleh perampok itu dan dia meminta kampaknya kembali. Akan tetapi saat Katapa ingin diserang para perampok itu, tiba-tiba pemuda itu menebas sebuah pohon, bro. Seketika itu juga pohon itu tumbang mengenai para perampok itu dan Katapa pun menjadi selamat. Setelah itu pemuda itu dan Katapa mendatangi putri itu, bro. Akan tetapi mereka berdua dimarahi oleh putri itu, bro, karena dianggap penakut yang bersembunyi. Pemuda itu berpura-pura tidak bisa menggunakan pedang di depan putri itu, dan itu membuat putri itu dan seluruh keluarganya pun tertawa karena kebodohannya, bro. Setelah putri itu pergi, pria itu ingin mengajarinya, namun pemuda itu tidak sadar karena pandangannya hanya terfokus kepada putri itu. Akan tetapi tiba-tiba kayu itu terbelah dan pria itu pun menjadi bingung akan kekuatannya sendiri. Lalu Katapa mencoba memudahinya. Namun karena ingin mencari perhatian putri itu, pria itu pun mengakui kalau itu adalah perbuatannya, bro. Tetapi putri itu merasa heran, bro, dan dia tak percaya kalau pria itu bisa melakukannya.
Dan beberapa waktu kemudian, keesokan harinya, mereka semua berburu di persawahan yang indah, bro. Perburuan ini pun dijadikan pertandingan, bro, antara putri itu dan pria itu. Siapa yang bisa mendapatkan buruannya duluan, dia adalah pemenangnya. Dan akhirnya buruan itu pun terlihat. Mereka berdua pun bersiap untuk memanahnya. Putri itu pun bersiap untuk menangkap buruan itu duluan. Tetapi setelah dia melepaskan anak panahnya, pemuda itu pun mengarahkan panah pria itu, sehingga panah pria itu yang duluan mengenai buruannya, bro. Kemudian putri itu pun mendatangi mereka, tetapi pria itu menjadi salah tingkah di hadapannya. Tetapi putri itu merasa ada yang aneh dan dia mendatangi pemuda itu. Lalu putri itu mengatakan sejak awal dia curiga dengan pemuda itu. Akan tetapi putri itu akan terjatuh. Pemuda itu pun langsung menangkapnya, dan disitulah putri itu merasakan kulit pemuda itu, bro. Lalu putri itu berkata, tangan ini adalah tangan yang sering memegang senjata saat perang. Apakah aku tidak mengenali tangan seorang prajurit? Tetapi pemuda itu berpura-pura bodoh lagi, bro, dan dia memanggil Katapa. Katapa pun langsung datang dan berusaha bersandiwara lagi. Tetapi ratu itu tak percaya dan dia langsung memanggil pengawalnya, bro. Ternyata ratu itu akan menguji pemuda itu dengan seekor banteng. Lalu banteng itu pun mengejar pemuda itu, tetapi pemuda itu hanya diam saja. Dia berpura-pura tidak bisa apa-apa. Pemuda itu pun bergaya seperti orang bodoh, dan akhirnya pemuda itu pun ditabrak oleh banteng itu, bro. Sehingga pemuda itu pun terlempar dan mengenai sebuah batu. Putri itu pun menjadi panik, bro, dan dia mendekati pemuda itu. Dan pemuda itu pun berpura-pura kesakitan di depan pujaan hatinya, bro. Dan itu membuat putri itu pun merasa bersalah. Oke, bro, ikuti ceritanya terus ya.